Berangkat dari Curug Tangerang, 12 orang, satu sama driver. Nah, di sela-sela ajan Isya tuh muncul suara gamelan. Hah? Guys, berhitung dong, gue bilang gitu. 1, 2, 3, sampai 13. Tetaplah kuntilanak dengan kurus kering, tapi dia posisinya kayak begini nih. Ke tanah gitu, Iya. nungguin gini-gini. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Mata Nike Indigo Slaybel. Kalian pasti kepo nih kenapa aku sekarang sendiri di sini. Biasa podcast kita rame-rame keroyokan karena kita kedatangan tamu jauh. Jauh samping banget. kita. Tara, Kak Halo, Milda. guys. Kak Milda ya? Iya, kenal Siapa? dulu. Kak Milda ini juga salah satu konten kreator juga di channel YouTube Milda apa kan? Kurnia, Milda Kurnia. Jadi buat para nikers nih bantu subscribe ya atau mampir ke channelnya Milda Kurnia. Jangan lupa di komen, like, and subscribe and share. Di situ Jangan- ada sorry gue potong Ya. ya. Di situ ada podcast horor. Jadi kalian yang suka cerita horor boleh mampir Iya, boleh mampir ke channelnya Kak Milda ini. Dan jangan lupa follow IG juga Kak. di @mildakurnia12. So, bisa berteman kalian. Jadi Kak Milda ini mau ngisi cerita nih ke kita nih. Oh ya, sebelumnya Kak Milda dari mana nih Kak? Aku dari Curug Tangerang. Oh, Kita dari- satu kota lah ya. Satu Kota kota Tangerang, tapi beda rumah maksudnya ya. Nggak di sini. Jadi sekali lagi buat kalian ya jangan lupa bantu subscribe, like, and comment di channelnya Milda Kurnia ya. Karena nanti bakal ada penelusuran bareng kita. Oke, dan ada Nike juga cerita pengalaman horornya Betul. di saat dia SMP. Iya, di dulu. channelnya Kak Milda. Kita lanjut cerita Kak. Oke, boleh. Jadi Kita dengerin ceritanya Kak Milda. Simak ya guys. Jangan lupa kopi, cemilan semua siapin karena kita ini menegangkan sekali. mantap. Gimana, Jadi yang mau gue share ini adalah cerita mistis yang gue temuin ya, Nick ya. Kak? Hah? Ketika gue pendakian di Gunung Prau, Gunung Jawa Tengah. Jawa Tengah. Mm-mm. Oh, jadi Kak Milda ini seorang pendaki guys. Pendaki ini aja pemula. Iya. Nah, itu di tahun 2021, tepatnya di bulan November. Hah? Jadi memang kita itu ke sana pengen aja gitu, karena teman-teman gue nih yang di rumah belum pernah mendaki ke Gunung Prau. Hah? Itu sebenarnya Gunung Prau tuh pendek lah, sekitar 2.600-an mdpl. Jadi memang pemandangannya gitu yang pengen kita cari. Iya, yang emang sih kalau naik gunung tuh pasti pemandangannya. betul, yang indah banget, yang emang tuh ada Gunung Sindoro Sumbing dan lain-lain yang kalian kalau pendaki pasti tahu lah. Iya. Nah, kita nih berangkat dari Curug Tangerang, Hah? 12 orang, satu sama driver. Oh iya. Kita waktu itu sewa mobil elf. Mobil elf ya. Mobil elf. Kita berangkat di Jumat malam sekitar jam 11. Nah, nyampe sana Sabtu pagi. Sabtu pagi pun itu kita belum sampai base campnya, karena kan kita rencana itu mau lewat jalur Patak Banteng. Itu apa tuh Patak Banteng tuh? Patak Banteng itu kayak nama jalur. Jadi kalau setiap kita mau mendaki ke gunung tuh mereka ada jalur-jalurnya, jalur masuknya. Oh iya. Jadi ada base camp Patak Banteng, terus ada lewat mana lagi Oh, gitu. iya. Nah, memang yang kita incar ya, atau favoritnya lah kita tuh ya udah Patak Banteng gitu kan. Tapi perjalanan dari Tangerang ke Jawa Tengah itu kan lumayan ya, cukup lumayan. Jauh Terus lah. jauh banget. Nah, sampailah di jam 10 pagi itu kita masih belum sampai nih, base camp Patak Banteng tuh belum sampai nih. Tapi itu udah naik Kak? Udah masuk pegunungan. Oh udah naik, maksudnya udah masuk pegunungan? Udah samping kanan kiri kita tuh udah yang lahan-lahan perkebunan kol, terus tomat, gitu. kayak gitu-gitu. Itu kita ikutin Gmaps. Tapi nih kayaknya Gmaps-nya ini tuh salah ngarahin atau mengarahkan ke jalan yang tidak pada umumnya lah. Karena ketika di jalanan itu tuh yang udah bener-bener naik turunnya parah, nggak ada bis-bis.
kayak bis-bis wisata itu kan biasanya kalau jalan utama tuh ada bis wisata Dieng, Hilir Mudik gitu kan. Nah ini nih nggak ada, jadi tuh bisa disimpulkan kalau kita ini berjalan di jalan yang alternatif, yang memang di situ tuh banyak banget perkampungan, terus perkebunan juga, bukan jalan pada umumnya lah. Diarahinnya gitu ya sama diarahinnya. Itu pagi-pagi jam 10 ya, karena memang kita udah salah jalan. Kita nanya nih ke salah satu warga yang sedang bertani lah. Dia lagi jalan gitu kan di jalan raya itu, udah yang bopong-bopong alat pertaniannya dia lah. manggul-manggul gitu ya. Kita tanya, Pak, ini untuk mau arah ke Patak Banteng lewat mana ya? Tapi dia mungkin dia nggak bisa bahasa Indonesia kali ya. Jawabnya tuh bener-bener bahasa Jawa yang halus, yang kita sendiri kayak anjir nih artinya apa ngerti, gitu. Nggak ngerti banget. Kita cuma ngerti karena dia mengarahkan gitu. Ini kesini, ini kesini, kita ngerti gitu bahasa aja. isyarat gitu ya. Iya, kita pakai bahasa isyarat aja. Ya udah, akhirnya kita lurus lagi, naiknya itu yang udah kemiringan berapa ini. Nah sambil ngisi waktu, maksudnya gue kadang kalau misalnya di perjalanan kayak gitu tuh ya lihat kanan kiri lah ya, namanya tempat baru. Ini ada satu momen dimana gue melihat hal yang aneh. Jadi sebelah kanan tuh kan lahan apa namanya, kebun-kebun lobak atau kol kayak gitu ya, kol. Nah beberapa ratus meter kesananya lagi itu udah kayak yang pohon-pohon, gue nggak tahu itu pohon apa, bukan pohon cemara tapi kayak pohon-pohon yang ya biasalah namanya bukit gitu ya. Di balik pohon itu tuh ada bayangan hitam. Serius, pagi-pagi balik, misalnya ini pohon nih, ada bayangan hitam tuh begini gitu, kayak ngintip. Itu kayak yang anjir masih pagi, itu apa ya, sampai yang kucek-kucek mata gitu. Dilihatin lagi pun itu cuma bayangan, nggak ada orang di sekitarnya, tuh nggak ada orang sama sekali kan. Serem ya. Kadang kalau misalnya gue ngeliat kayak gitu tuh kayak mau nemu logikanya gitu. Apakah itu bayangan orang yang lagi di atas kah? Betul. Atau di sekitarnya? Ini nggak ada sama sekali. Jadi yaudah deh, cuma bisa diem tapi kayak masih yang mikir gitu ya, mikir sambil deg-degan gitu. Ya Allah itu tadi apa, ya Allah itu tadi apa. Cuma ya udah, itu gue abaikan tuh nih. Karena gue dapat pelajaran dari cerita gue di Gunung Gede, kalau misalnya kita lagi mendapati sesuatu yang penampakan atau kita lagi merasa takut, ya udah keep aja sendiri. Oh gitu. Karena takutnya nih, rasa takut di gue tuh nular ke teman-teman yang lain. Gitu. Jadinya nanti mood teman-teman untuk hiking tuh jadi kayak beda gitu. Jadi kayak mencekam. Padahal kan kita niatnya mau liburan ya. Betul. Udah, akhirnya gue keep sendiri. Sampailah kita di base camp Patak Banteng itu jam 12 siang itu. 12 siang. Itu di situ udah disambut dengan gerimis yang cukup deres lah ya. Sampai akhirnya nih kita nunda pendakian abis asar baru kita naik. Abis asar itu pun naik masih posisi gerimis, karena kalau mau nungguin reda tuh mau sampai kapan gitu. Itu gerimisnya awet banget. Gerimis lebat apa rintik-rintik gitu kak? Gerimis lebat. Itu awet banget dari jam 12 sampai yang abis asar. Akhirnya kita maksain naik, kita pakai jas hujan plastik tuh. Nah naiklah kita naik. Cuma kan di tengah perjalanan itu ada beberapa momen tuh hujannya deras ya. Jadi kita nepi atau berteduh di pos-pos yang ada. Yang ada di situ gitu ya? Kayak warung-warung kosong. Terus udah nyampe pos 1, dia ada shelter gitu, kita neduh di situ. Ber-12 orang ya naiknya. Satu lagi driver, dia nggak ikut naik. Nah udah gitu, karena kita kebanyakan neduh nih, maghrib kita neduh di salah satu warung lah. Salah satu warung itu posisinya udah melewati pos 1. Itu maghrib tuh? Maghrib. Baru nyampe, maksudnya baru pertengahan tuh? Iya. Maghrib masih di bawah lah istilahnya. Iya, masih di bawah gitu. Masih di bawah, itu pos 2 pun belum nyampe. Nah setelah selesai maghrib, hujan juga udah mulai redaan, baru nih kita naik. Jadilah kita pendakian malam. Hujan mendaki. Pula gitu? Hujan pula. Serem banget. Karena kalau nggak gitu mau kapan gitu kan. Nah ya udah nih, jam 6:30 kita jalan, 6:30 malam ya. Tetap rapatkan barisan, kita jalan pelan-pelan naik ke atas. Jam 7 itu kan Isya ya? Iya. Azan Isya. Nah di sela-sela azan Isya tuh muncul suara gamelan. Hah? Seriusan? Teng, teng. Aku merinding.
Emang beneran sumpah. Iya serius. Itu gue mendengar, cuma maksudnya kalau gue kan prinsipnya adalah udah lu telan aja sendiri, Betul. aja sendiri. Nah ternyata nih suami gue kan ikut juga. Dia melipir gitu ya ke gue, dia bilang, kamu dengar nggak gamelan? Dengar kok gitu. Itu emang warga yang sedang ada acara atau bagaimana ya? Iya. Nggak tahu, yang masalahnya nih ajan juga nih. Iya. Logikanya ya, kita ini main logika lah. Logikanya kalau misalnya ada ajan, banyak gitu kan surau-surau ajan ya. Iya. Nggak ada lah suara gamelan gitu ya. Iya. Maksudnya ya lu menghargai dong Iya, gitu masa kan. ya orang ajan Kita ada pesta gitu iya, kan. Nggak mungkin juga gitu. Nah itu sempat kerekam sama teman kita yang waktu itu YouTuber juga. Dia ngerekam, guys ada suara gamelan, dan itu juga masuk ke recordingnya dia. Oh masuk, oh Masuk kerekam juga, itu. kerekam juga, dan dia juga sadar. Cuma memang dia itu ceritanya setelah turun. Oh ceritanya, jadi Iya, sama dia di-keep dulu gitu di-keep ya. dulu. Kita ini kayak sama-sama nge-keep nih, karena yang itu tadi yang gue bilang, kalau kita punya cerita mistis apa-apa udah sebisa mungkin keep aja. Apalagi kan itu posisi malam ya. Iya. Nah, gamelan udah selesai, kita udah nyampe, pokoknya kita cuekin deh itu suara gamelan. Kita sampai pos 2, berteduh lagi, karena kan ini posisinya masih yang hujan, nanti reda dikit, hujan lagi kayak gitu kan. Ini di antara pos 2, shelter antara pos 2 dan pos 3. Gue minta anak-anak nih berhitung. Karena kan waktu itu yang naik adalah tim gue doang nih. Nggak ada tim-tim lain. Regu-regu pendaki lain tuh nggak ada. Nggak ada. Guys berhitung dong, gue bilang gitu. 1, 2, 3, sampai 13. Tuh kan? Ber-12. Merinding. Lu kagak ojek merinding. Kan? Jadi berhenti di 12, tapi nih orang yang ke-13 dia nggak nyaut. Dia nggak ngomong tapi ada. Ada. Astagfirullah. Itu gue juga sama merinding. Walau gue gede. Bener kan? Nah, jadi ini dia ini ada tepat banget di samping suami gue. Jadi gue duduk kan, gue posisi duduk, terus sebelah sini persis ini suami gue lagi diri. Nah sebelahnya tuh lagi dia, sebelahnya tuh dia. Kehalangan jadi yang gue lihat nih dari sini ke belakang sama tasnya dia gitu. Perawakannya adalah laki-laki, dia punya rambut yang nggak gondrong, badannya cukup berisi, terus tasnya dia itu dilapisin sama rain cover warna hitam. Oh jadi kayak pendaki juga gitu ya? Juga. Jadi nyaru lah gitu? Nyaru, dan itu gue diem aja di situ, nggak yang ya balik lagi selalu ngekip. Tapi yang lain enggak gitu? Nanti di akhir ada. Iya, Nah betul. akhirnya wah ada 13 orang nih. Ya udah tuh, ini sama tangan gue dingin tuh. Iya, aku kan deg-degan loh, dia Tangan cerita gue dingin. deg-degan. Nah udah balik lagi gue ngekip, terus ya udah kan setelah berhitung itu, oh ya udah emang kenapa teh gitu, karena kan ini yang ikut adalah rata-rata tuh anak-anak muda yang usianya ya lahiran 2000 gitu kan, lahiran 2000-an lah, termasuk adik gue juga ikut. Iya. Nggak apa-apa, takut lu pada hilang aja gitu. Nah udah naik lagi setelah selesai berteduh itu. Nah ketika naik lagi nih, karena memang pendakian malam itu kan cukup melelahkan, karena kita berebutan oksigen sama pohon-pohon yang ada di sana. Kalau malam kan si pepohonan ini justru dia ngeluarin CO2. Iya, jadi ke kitanya tuh ngap gitu, makanya memperlambat step kita. Oh jadi semakin naik tuh kita semakin kayak orang ngos-ngosan gitu? Iya, semakin ngap. Itulah bahayanya mendaki malam. Jadi memang harus punya fisik yang oke lah kalau mau mendaki malam ya. Iya. Nah karena ini mendaki malam, jadi tuh kayak ada aja, kayak misal nih temen gue, guys nepi dulu bentar ya, ada yang mau turun. Itu kelihatan tuh lampu-lampu, karena kalau malam kan kita mendaki pakai headlamp ya. Oh iya. Kelihatan lampu kayak mau turun. Itu kita nepi kita tungguin sampai berapa menit ya, 10 menit nggak ada. Nggak turun-turun? Nggak. Tapi kelihatan tuh ada cahaya gitu kan? Cahaya turun, terus kita tungguin, udah pas kita lihat lagi nggak ada, jadi nggak ada yang turun. Terus itu siapa dong? Nggak tahu. Nggak tahu. Terus? Dan itu kita semuanya diem semuanya, itu total 12 orang diem, karena kita semua lihat gitu ada yang mau turun. Ternyata nggak turun-turun, ditungguin, kita udah nepi gitu kan, karena kan jalan pegunungan tuh cuma sepetak satu orang gitu ya. Kita udah nepi-nepi nih, udah melipir gitu, ini nggak ada. Terus ya udah
kita diam semua lagi, kita baru lanjut lagi. Nah ketika kita jalan lagi, jadi ini ada sosok yang gue lihat ya, ketika di atas tuh kayak ada, gimana ya gue gambarinnya ya, anggaplah kuntilanak dengan kurus kering tapi dia posisinya kayak begini nih. Hah? Ke tanah gitu, ke tanah. Tangannya kayak ngerangkak gitu, gimana sih? Kayak gini nih, kayak nungguin gini nih. Serem amat. Iya, dan itu gue yang ngomong nggak ya gitu. Kayak dilema. Kadang kalau ngedaki terus kita nemuin kayak gitu tuh dilemanya gitu. Ngomong nggak, sampai akhirnya ya udahlah, itu adalah akar. Gue mencoba mensugeskan diri aja. Itu akar. Nah, ketika sampai udah naik, sampailah di spot yang tadi gue ngelihat makhluk ini. Akar itu nggak ada. Nggak ada. Jadi logikanya terpecah, itu bukan akar. Iya, udah logika gue angus lah udah ya. Susah karena gue tuh kalau nemu kayak gitu ngelogikain dulu gitu nih. Ketika nggak ada, ya udahlah, walau alam lah, nggak tahu lah itu apa. Nah, sampailah kita naik lagi, ada di plang batas sinyal. Jadi ada plang dengan bacaan batas sinyal. Itu mungkin kayak informasi kali ya untuk pendaki, sinyal lu cuma sampai sini gitu. Ke atas udah nggak ada lagi gitu. Nggak ada. Nah, di sini di area ini sepupu gue cewek, dia juga ikut juga mendaki. Dia yang punya cerita ini, dia ceritain ketika setelah selesai, maksudnya ketika sudah turun mendaki gitu ya. Di area ini dia mengalami, dia kan udah ketinggalan nih sama yang bagian depan. Nah, dia menyangkanya gue tuh udah di depan. Akhirnya dia bilang, "Mil, tungguin dong," gitu. Ada yang nyaut nih, "Iya," gitu. Ternyata gue masih di belakang dia. Pas dia rehat sebentar, gue udah ketemu. Jadi kan dia rehat bentar di batas sinyal itu, gue udah ketemu dia nih, gue susul. Lah, lu tadi bukannya di depan? Enggak, gue kan di belakang lu gitu. Terus dia diem di bawah lah, baru pas udah turun baru dia cerita. Ternyata di situ dia mendengar gue nyaut iya. Sedangkan gue sendiri nggak ngedenger dia ngomong kayak gitu. Karena kakak di belakang kan. Nah, itu dia. Akhirnya sampailah dia mengira, mungkin di atas udah ada ini kali ya, tenda, ada yang nenda, terus nyautin omongan gue gitu. Ketika dia naik lagi ke atas, nggak ada apa-apa, nggak ada yang nenda sama sekali. Kosong gitu. Kosong aja. Gitu. Nah, udah nih, singkat cerita, jam 11 malam kita baru sampai Patak Banteng. Ini sih kalau gue yakin sih kalau ada pendaki yang ngedenger cerita gue, pasti gue diketawain. Karena dari base camp Patak Banteng ke area Bukit Bintang apa ya namanya ya, gue lupa lagi, sorry. Ke area camp, area camp itu cuma 3 jam. 3 jam? Iya, cuma 3 jam. Kakak? Dari jam berapa? Jam 4 gue naik, jam 11 malam gue baru sampai. Serius. Atau perjalanannya jauh kali? Jauh banget, karena kan banyak neduh pertama kan, hujan juga. Iya, hujan juga. Ada banyak jeda. Terus juga, ya itu tadi, kayak kita banyak, gue bilang banyak drama lah. Ada yang turun, kita tungguin, udah lama-lama kita tungguin, gak turun-turun. Jadi banyak gangguannya gitu. Banyak lah, banyak. Nah, ya udah jam 11 malam kita sampai, itu nyampe pun di situ gue udah yang muka pucet, udah mual nggak jelas ya, mau dimuntahin pun nggak ada isi gitu, nggak ada isi. Nah ya udah, malam itu yang punya cerita adalah temen gue yang lain. Jadi dia mau pup nih ceritanya, mau pup, terus gue pup ya, karena kan kalau misalnya kayak gitu kita wajib izin nih. Oh iya, wajib, biar kita tahu nih dia kemana gitu ya. Mau ya udah mau daerah mana, daerah sana, ya udah. Nah dia pup sendiri, jadi ketika dia pup itu ada bayangan, ada bayangan hitam, jarak 5 meter lah di samping dia. Maksudnya ngikutin dia? Enggak, emang tuh bayangan udah ada di situ. Dia nyangkanya orang lagi pup juga. Ternyata bukan. Pas dia lagi pup, si bayangan ini ngomong gini, kayak gitu. Serem amat. Ya udahlah, akhirnya karena dia tahu itu bukan orang, gue numpang kayak gitu. Shock gimana sih? Iya. Yang akhirnya ya dengan rasa takut mungkin ya, atau rasa yang bingung harus gimana, mulesnya hilang, nggak keluar. Nah, udah nggak lama dia cabut, terus dia bilang, pokoknya kalian kalau mau ada yang pup jangan daerah sana ya, katanya gitu. Nggak disebutin kenapa ya, balik lagi dia ceritainnya pas udah di bawah. Turun di bawah. Ya ternyata kan gara-gara itu gitu. Nah itu adalah malam pertama.
Singkat cerita minggu pagi kita bangun, ya ternyata kabut semua, tembok. Jadi kayak pupus gitu, harapan kita tuh mau ngeliat pemandangan yang backgroundnya Gunung Sindoro Sumbing tuh kayak pupus. Nah di hari ini ada beberapa teman gue tuh yang turun ke bawah, yang 2 orang, yang sepupu gue cewek tadi sama teman YouTuber yang lain tuh sendiri, mereka berdua turun karena punya urusan masing-masing lah. Yang si cowok mau kemana main gitu kan, makanya pengen cepet. Terus yang si sepupu gue ini dia perlu ngajar online, besoknya kan Senin tuh. Iya. Nah kalau gue dan lain-lain, berarti kan sisa 10 orang nih. Iya, sisa 10 orang. Sisa 10 orang tetap stay di situ, karena udah ambil cuti juga untuk Senin Selasa. Iya. Jadi udah kita bermalam lagi untuk demi mendapatkan pemandangan yang gue sebut tadi. Nah malam kedua ini sih dari temen-temen nggak ada cerita apa-apa. Tapi di malam kedua ini gue mendapati mimpi yang apa ya, menurut gue tuh aneh. Biasanya gue kalau misalnya ke gunung itu tidur ayam, terus kalau mimpi itu abstrak, nggak jelas. Kayak arep-arepan gitu ya kali ya? Nggak arep-arepan juga. Maksudnya kalau biasanya mimpinya itu abstrak lah, nggak jelas. Tapi di malam kedua ini gue mendapati mimpi yang runut, yang teratur, yang mukanya gue nggak kenal, yang kejadiannya itu teratur gitu. Jadi ketika gue bermimpi itu gue ditampakkan pertama adalah bayang-bayang api. Bayang-bayang api, ada gedung kebakaran, dan ternyata gedung itu adalah gedung kayak yayasan, tapi yayasan untuk yang non muslim. Yayasan. Nah di situ kita kayak ngeliat film gimana sih? Jadi kita diam di situ terus kita ditampilin gitu. Kayak nonton gitu ya? Kayak nonton film. Di situ banyak anak-anak kecil yang lari, tapi larinya mereka tuh nggak keluar gedung. Jadi kayak nyumpet di bawah meja, terus juga nyumpet di lemari. Banyak yang kayak gitu. Sedangkan itu kan posisi kebakaran. Nah di sini ada satu wanita yang dia mau merescue semua anak kecil ini, tapi sayangnya nggak bisa. Karena kan ya anak-anak ini kan pada bersembunyi di furnitur, di furnitur gitulah, kayak ngumpet di bawah meja apa segala macem. Sampai ada momen di mana tuh anak kecilnya yang begini nih, tolong gitu. Terus ya agak sedih nih gue, si wanita ini mau nolongin satu-satu tuh nggak bisa. Jadi mereka semua kebakar. Dan itu kakak benar-benar ngeliat, maksudnya di dalam mimpi itu? Iya, itu kebakar. Langsung tuh gue kayak anjir ini apaan sih, kebangun jam 2 malam. Iya. Terus di situ kayak bengong, anjir apaan ya, barusan apa ya gitu. Barusan apa. Nah akhirnya kenapa, suami ini kan kayak kenapa kok bangun, enggak habis mimpi aneh. Oh yaudahlah ya, namanya kita lagi di gunung gitu kan. Oh iya kali ya, namanya gue kecapean kali ya gitu. Nah ya udah nih, ini gue keep. Terus udah nih alhamdulillah pagi itu kita dapat pemandangan yang kita mau. Terus kita turun siang di di Senin siang turun. Nah udah turun, udah yang kita cuci segala macam, itu posisi masih yang gerimis lebat gitu ya. Udah pokoknya ya anak-anak udah pada beli oleh-oleh apa segala macem. Kita pulang nih dari sana sekitar jam 2 siang. Udah naik elf, turun, udah jalan lah elfnya. Bukan jam 2 siang, jam 4 sore, karena seingat gue turun jam 2 siang, ternyata anak-anak beli oleh-oleh jam 4 sore itu baru tuh kita pulang gitu. Nah jam 4 sore sampai ke maghrib ini kan kita melewati, balik lagi ya, bukit-bukit gitu ya, bukit-bukit sampai kita lepas maghrib. Nih di mobil nih aneh. Gue duduk di samping sepupu gue. Ini perjalanan pulang ya. Tapi jadi ini cerita kakak udah turun apa? Udah di mobil tapi posisi turun gitu. Posisi menjauh dari si inilah gunungnya ya. Sepupu gue nih aneh. Dia bilang, Mil, gue mual, Mil. Mual, bentar, nyari plastik nih gue. Nyari plastik. Nih plastik. Muntah-muntah tuh dia, tapi nggak ada yang keluar. Kayak cuma mual doang gitu ya? Mual gimana sih, kayak cuma ngeluarin air aja, tapi dia semual itu gitu. Nah, kalau gue pribadi, gue menandakan kalau misalnya mualnya nggak wajar atau muntahnya nggak wajar kayak gitu, udahlah ketempelan gitu kan. Lu ngerasanya gimana? Nggak tahu, mual banget gue parah.
ditambah sepupu gue ini ternyata lagi haid. Gitu. Jadi pas ketika dia turun tuh dia udah haid. Terus gue yang ya udahlah. Nah, dengan yang gue bisa, gue cuma bacain ayat kursi ya, dengan yakinnya gue lah ya, gue bacain ayat kursi. Hilang tuh mualnya nih, hilang. Nih alhamdulillah hilang. Lu bacain apa? Ayat kursi, makanya lu hafalin ayat kursi. Gue bilang kayak gitu, karena dia nih nggak hafal. Iya. Iya, tapi balik lagi ya, yang lain tuh doanya yang saya yakinnya apalah. Iya kan. Nah udah tuh pindah ternyata nih mualnya ke gua. Gua udah mual-mual, laki gua lagi tidur, terus aduh gua mual banget lagi, parah. Ya udahlah, gue paksa muntahin pun nggak keluar gitu. Tinggal yang lain nih pada bingung. Tapi ternyata di anak-anak yang lain yang di belakang mobil duduknya itu mual-mual juga. Jadi bukan cuma gue. Nah di situ hampir tuh semuanya gitu ya. Hampir semuanya mual. Seketika tuh kayak panas gitu bawaannya tuh, mobil tuh panas. Nggak lama nih kecium bau angus. Bau angus. Terus si drivernya bilang, guys kita berhenti dulu ya, soalnya nih kayaknya ada masalah nih sama rem, katanya gitu. Berhentilah kita di ada satu rumah yang kosong, nggak ada penghuninya. Kalau itu masih bisa diintip karena rumahnya itu kayak ada apa ya, bolongan-bolongan gitu deh, yang nggak tinggi. Jadi gue bisa ngintip ke dalam tuh kayak area dapur gitu, nggak yang ada kamar apa segala macam, area dapur tapi yang versi jadul banget lah gitu, dapur zaman dulu. Nah itu kosong, kita nepi di situ kebetulan karena dia ada punya sisi apa ya, biar untuk mobil tuh parkir. Buat gitu. Parkir gitu. Berhenti di situ, si drivernya ngecek rem, kita semua nih turun ber-12 ya. Ber-11 karena satu lagi kan udah cabut duluan. Turun di situ, udah langsung situ mereka mual-mual, muntah. Semuanya itu, cowok cewek, termasuk gue juga, termasuk suami gue juga. Tapi uniknya adalah tidak ada makanan satupun yang dikeluarin. Itu uniknya. Jadi mual, muntah, tapi nggak ada yang dikeluarin. Maksudnya muntahannya itu? Muntahannya nggak ada yang dikeluarin. Padahal ini kan posisi mereka udah turun gunung, makan banyak kan, makan apa segala macam, itu nggak dikeluarin. Otomatis kan kalau muntah gitu habis makan pasti keluar apa yang kita makan itu ya. Iya. Nah itu akhirnya ya udah, gue bilang kalian baca doa seyakinnya kalian. Karena ini memang kayaknya nggak ada yang ngeberes gitu lah ya. Ya udah tuh, beberapa orang berdoa masing-masing, terus beberapa juga yang kayak saling nguatin inilah, nguatin iman lah ya. Di sela-sela gue udah mulai kondusif nih gue. Terus teman-teman beberapa ada yang udah mulai kondusif juga, sebagian masih ada yang mual-mual. Nah ada teman gue nih, Rijal namanya, dia bilang, teh, dia manggil gue teh kan, teh. Lu tahu nggak sih kita pas ada yang aneh pas kita awal berangkat, dia bilang gitu. Iya, lebih kan satu. Iya, kata dia gitu. Baru cerita tuh. Baru tuh dia cerita. Iya teh, wah itu parah tuh teh, kata dia gitu. Makanya gue suruh kalian berhitung, gue bilang kayak gitu. Iya itu, parah, kata dia. Gue jadi merinding lagi nih. Jadi mereka pun sebenarnya pas di atas itu tahu kalau ada yang lebih gitu, cuma mungkin mereka saling nge-keep gitu. Saling nge-keep. Nah udah, akhirnya temen gue yang lain nih mendengar percakapan kita, guys omonginnya nanti aja gitu, nanti aja, kita masih di area ini nih katanya gitu, area yang masih sepi banget, masih yang hutan-hutan tuh, depan tuh masih hutan-hutan lah, hutan-hutan di kaki bukit gitu. Ya udah tuh, iya Jal, nanti aja Jal, omonginnya Jal. Tapi parah banget. Iya gue juga tahu. Udah yang penting gue nggak lihat sendiri ya, kata dia gitu. Iya, gue juga ternyata ya lu lihat juga lah gitu kan. Ya udah tuh, dari situ barulah sepupu gue juga cerita, dia bilang gue nyaut. Kita cerita di situ ya, biarpun temen gue yang lain tuh yang nggak ngebolehin lah gitu. Nah itu udah pokoknya aura panas aja. Setelah kita turun tuh punggung gua ada kali 20 menit panas banget. Panas. Gimana sih, kan itu hawa masih pegunungan ya. Logikanya dingin ya nggak sih? Iya, harusnya dingin gitu ya. Kan. Ini tuh punggung 20 menitan panas, cuma ya udahlah, doa sebisanya. Nah, ketika beberapa hari enggak beberapa hari kemudian udah sampai ini nih midpoint di daerah Curug Tangerang. Temen gua yang punya cerita dia lagi mau pup ngeliat bayangan. Itu dia bilang, kata dia ketika di mobil sebelum berhenti yang si drivernya mau ngecek rem,
itu dia sempat mimpi di mobil rep-repan. Kata dia didatengin sosok sama kakek-kakek. Kakek-kakek ini marah dan dia bilang, jangan injek kebun gua gitu istilahnya lah, pakai bahasa Jawa gitu ya. Jangan injek kebun gua katanya gitu. Cuma ya kita nggak tahu maksudnya apa. Dan mungkin yang itu kali Kak, yang dia pup itu loh. Nah nggak ngerti. Karena bisa jadi yang lain-lain juga. Karena nih memang namanya bocah-bocah yang lahiran 2000-an tuh bacotnya masih yang nggak bisa dijaga lah. Iya, mungkin asal ngomong gitu. Asal ngomong. Banyak inilah, banyak dugaan lah entah siapa. Cuma ya kita nggak bisa telusur satu-satu kan. Iya. Ya intinya dia marah lah, si kakek ini marah. Terus ya udah. Nah, besokannya hari Selasa. Ini sorry panjang banget ya. Iya, nggak apa-apa. Ini belum selesai. Kita malah sumpah ini tuh deg-degan banget tuh gue dengerin, tegang banget tuh nggak? Iya. Nah besokannya nih hari Selasa, gue masih cuti posisinya nih, karena gue tahu kalau misalnya abis mendaki itu ya parah banget lah capeknya. Itu posisi gue malah lebih capek, nggak yang gimana ya? Capeknya menurut gue beda. Pertama lebih berat, kedua ketika gue tidur di sore hari itu banyak banget suara anak kecil. Ketawa, lari-larian. Itu Kamila dengar gitu? Dengar, lagi tidur sore, belum pules banget nih. Kedengeran tuh ada suara, itu anak-anak kecil gimana sih kalau anak-anak kecil gitu main? ya? Iya. Saking berisiknya gue rasanya pengen ngomel nih. Gue kira tetangga kan, anaknya tetangga. Kalau enggak, ya siapalah ke depan gue, yang penting tahu nih anak siapa sih gitu. Iya. Pas gue bangun, gue keluar, itu sepi, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Posisi jam 5:30. Sepersekian detik dari gue ngedenger sampai gue ke depan, gue tengokin, itu nggak ada siapa-siapa. Biasanya minimal ada ibu-ibu lah nongkrong. Biasanya kan ada ibu-ibu tuh nongkrong ya di gang-gang gitu ya. Ini nggak ada. Itu hening banget, hening. Terus itu siapa dong? Nah nggak tahu. Gue juga sama mikir, anjir apaan ya tadi ya gitu. Cuma balik lagi, udahlah. Mungkin perasaan gue aja. Iya. Nah sampailah malamnya. Malam Rabu berarti kan. Malam Rabu, percaya atau tidak, gue mimpiin orang yang sama yang dia kebakaran. Hah? Itu mimpi kedua kalinya itu? Mimpi kedua kalinya. Mukanya sama persis. Tapi yang beda adalah dia tidak lagi menampilkan kebakaran, tapi dia menampilkan dengan gedung yang sama, yang gue bilang yayasan non muslim itu. Di situ dia lagi nyiapin bakso. Terus dia sambil bilang, ternyata dia punya rambut yang bagus ya segini. Gimana sih manis-manis cewek Jawa gitu ya, rambut segini. Dia pegang baksonya, terus dia ngeliat gue gini, ini keseharian saya dulu, kata dia gitu. Maksudnya dia bawa bakso itu bagi-bagiin ke anak-anak kecilnya itu. Dia bagi-bagiin bakso. Iya. Terus dia, jadi itu panti asuhan. Kayak yayasan gitu. Kayak yayasan. Terus ya udah dia megang ini, terus dia bilang ke gua, ini adalah keseharian saya dulu, kata dia gitu. Langsung dong, wah udah nggak beres nih, karena mukanya adalah yang muncul di mimpi gua ketika gua ngecamp di gunung. Yang pertama itu. Yang pertama. Terus kebangun lagi dong, gua maksa bangun tuh, gua nggak mau tuh ngerasain kayak gitu, gua nggak mau, nggak nyaman karena nih. Di situ gue berpikir oke nih kayaknya ada yang ngikut sama gue, karena pertama gue mimpi kayak gitu, kedua gue ngedengar suara-suara anak kecil, ketiga gue mimpiin dia lagi dengan anak-anak yang sama. Akhirnya gue minta tolong temen gue, datanglah gue ke temen gue yang bisa gaib ya. Bang, baru gue bang doang. Terus dia langsung nyebut, lu dari mana bawa ini suarga, kata dia gitu. Ramai banget, kata dia gitu. Suarga gitu? Iya, banyak banget gitu, banyak gitu orang-orangnya banyak. Iya, bahasa dia itu mah. Bahasa dia sewarga, kata dia. Bocah, kata dia gitu. Oh ya udahlah gue nggak mau panjang kali lebar, bang, gue minta tolong aja, gue bilang kayak gitu. Yaudah, caranya dia adalah gue dikasih minum biar tenang juga kali ya gue ya, gitu, dikasih air putih. Terus ya udah kesananya alhamdulillah nggak ada apa-apa lagi. Terus badan gue juga makin enteng. Nah seminggu kemudian di weekend gue nyamperin sepupu gue yang cewek tadi. Memang kan kita sepupuan, rumah paling beda 10 menit lah untuk ke rumahnya dia. Tujuan gue adalah gue mau minta foto, foto. Nah disitulah dia nanya, Mil sebenarnya ada kejadian apa sih pas kita pertama kali mendaki naik gitu kan? Oh dia nanya nih ke kakak? Dia nanya sambil gue transfer foto tuh di laptopnya dia. Iya gue ngeliat pendaki gini. Kaget nih dia. Hah seriusan lu? Ciri-cirinya gimana? Gue sebutin kan kisahnya.
gue merinding, lu tahu nggak kan 2 minggu yang lalu ada yang meninggal di situ katanya gitu. Anjir, gue makin merinding lagi tuh, udah naik lagi gue ke ubun-ubun. Parah, karena gue tanya dia, lu tahu dari mana? Gue bilang gitu, di IG ada, IG pendaki, kata dia gitu. Karena memang IG pendaki tuh cepet ya, infonya tuh cepet. Iya. Nah terus terupdate lah dia gitu. Terupdate banget. Jalur mana? Siapa tahu bukan Patak Banteng, gue bilang gitu kan. Patak Banteng. Akhirnya wah cari-cari nih, karena kan gue kayak masa sih lu yang bener gitu kan. Cari-cari, ketemu IG-nya yang posting artikel itu. Ternyata betul banget 2 minggu sebelumnya tuh ada yang meninggal di situ, cowok. Terus karena dia nih sakit jantung, jadi dia meninggal di antara pos 1 atau pos 2 gitulah. Sakit jantung, dibawa ke puskesmas tapi udah meninggal gitu. Kayak gitu. Nah cuma kan kalau misalnya di postingan itu kan nggak ditampilin mukanya siapa ya, cuma ditampilin kantung jenazahnya aja. Nah di situ gua nggak tahu ini namanya ilmu cocokologi atau apa, nggak tahu, tapi dari kan kelihatan kali ya, biarpun kantung jenazah ukuran tingginya itu berapa, itu persis banget sama yang gue lihat tingginya segitu. Jadi tuh kayak yang males nih gue kok kayak gini nih gitu. Udah males gue. Males ya. Sumpah gue. Males karena aduh gue udah kepikiran deh. Iya, kepikiran bener. Dan itu gue mendingan nggak tahu gitu nih. Gue mendingan nggak tahu, tapi ternyata sepupu gue yang nyadarin gitu. Yang kasih tahu. Kasih tahu bener. Ya udahlah, namanya untungnya udah turun gitu ya, taunya pas udah seminggu setelah gitu setelah kan. Itu ya udah, itu cukup amazing aja gitu buat gue. Jadi ya udahlah gitu. Nah itulah kisah mistis yang gue alami ketika gue mendaki di Gunung Prau tahun 2021. Iya, serem banget. Kalau gue guys jadi Kamilda tuh ya, tadi itu gue teriak sih, mulut gue tuh nggak bisa direm, ngomong gue nggak ada tuh, gue ceritain dia tadi gue teriak gini, aduh. Ya, tapi itu dari beberapa tim itu, maksudnya sampai apa yang tadi tuh yang aku penasaran tuh, berarti sepupu Kamilda itu nggak ngeh, yang pas dia berhitung dia nggak ngebahas itu. Dia nggak ngelihat. Dia nggak bahas itu. Mungkin dia agak sebelah pojok kali, dia jadi nggak ngeh. Bisa jadi. Nggak, kalau gue jadi Kamilda tuh pas berhitung 1, 2, 3, loh kok 1 ya? Kok ada segini? Langsung ngomong, kok ada ini gitu, langsung nunjuk orangnya kok yang ini. Gila sih itu. Iya, mau nanya dong Kak. Apa boleh? Nah, dari yang mimpi lu itu, lu ada ketemu jawabannya kayak? Iya, yang mimpi itu. Misalnya si cewek itu tuh siapa gitu, atau dia penghuni gunung gitu Kak. Ada ini gak, lu ada ketemu jawabannya Kak? Atau lu masih saat ini masih mikir, aduh apa sih itu? Artinya kalau dari gue pribadi, karena gue nge-cut hal itu, yang padahal sebenarnya gue juga bisa untuk lu diem dulu deh, lu liatin tuh dia maksudnya mau apa gitu kan. Gue nggak tahu karena kan udah gue cut duluan. Tapi dari temen gue yang anggaplah mereka mengerti ya, memang ada yang ikut katanya gitu, dan ternyata ditelusuri sama dia ngikutnya nggak di gunung tapi di rest area. Gitu. Jadi memang dari rest area sebelum lu ke gunung itu pun sudah ada. Mungkin itu cara dia interaksi kali. Bisa jadi. Jadi itu tuh mungkin dia tuh mungkin memang di realnya dia tuh kebakaran kali, jadi itu arwah-arwahnya. Jadi kakak juga udahlah, gue udah nggak mau tahu gitu. Tapi dari situ udah nggak ada kejadian itu lagi. Nggak ada gangguan gitu. Di mimpi sama dianya lagi. Setelah kakak datang ke temennya gitu. Enggak. Berarti udah sampai situ ya berarti. Iya. Gua cut sampai situ. Mungkin karena mungkin Kamilda juga mungkin agak peka gitu, jadi mungkin si makhluk ini, yang si perempuan ini mungkin dia ingin menyampaikan, so dia ingin menceritakan gitu kisahnya kali ya, kisahnya ke Kamilda ini. Jadi dia yang biasa lu kasih tahu nih, dia akan berkomunikasi sama orang yang mereka tahu dia peka. Iya, jadi mungkin sampai dia pertama ini orang kok nggak peka, sampai kedua kalinya datangin pula lagi dengan orang yang sama gitu, cuman alur ceritanya beda, mimpinya gitu kan. Kayak itu sih serem banget guys. Gitu. Kalau gue sih logika aja ya.
bisa nggak sih kita dengan sengaja mimpiin 2 orang yang mukanya Betul. nggak kita kenal tapi sama berulang-ulang gitu. Ibaratkan ada kelanjutannya tapi walaupun beda Iya. ceritanya gitu kan dengan orang yang sama gitu. Itu aja sih, kalau udah kayak gitu gue udah yang kayaknya nggak beres nih gitu. Eh, Udah feeling. Oke, itu seru banget sih guys soal tentang pendakian gitu kan. Pokoknya kalau kalian mau lagi denger-denger ataupun pengen tahu gitu ya soal tentang pendakian bisa mampir ke channelnya Milda Kurnia. Boleh, Ya kan di situ kan ada podcast pendakian semua itu ya? Ada. Podcast pendakian semua itu segila keren banget. Pokoknya WNI harus daki gunung deh kita. Oke, kita harus daki gunung sama Kamilda ya kan. Penelusuran bareng aja nih Ke. Oh iya, sambil ngedaki gunung. Oh iya benar. Itu seru tau, tapi kayak gue nggak bisa deh. Mulut gue bisa dijaga. Iya. Sumpah pusing. Kan kalau kayak gitu kan, maksudnya itu mitos atau enggak sih? Kalau ngedaki gunung itu kita harus bener-bener punya hati tuh yang nggak boleh yang itu ya kak, nggak boleh asal sembarangan ngomong ataupun dalam hati itu nggak itu ya. Wah itu mah kalau gue nggak bisa, maaf. Nggak bisa. Jalan mikir, itu orang ngapain sih gitu. Ntar gue kena itu. Jadi versi julid ya. Iya beneran suka kayak gitu. Jadi udah deh, aduh mendingan nggak usah deh gue, penelusuran aja kita. Oke, mungkin makasih banyak ya Kak ya udah mampir di channel Sama-sama. Mata Nikah Indigo nih ya kan. Sama-sama. Udah bercerita tentang pendakian kita, kisah mistis pendakiannya ya kan. Mana kan tadi? Gunung Prau. Jawa Prau, Tengah. nama gunungnya Prau. Prau gitu. Mungkin kalian yang mau ngedaki bisa langsung Gunung Prau. Searching. Rekomendasi ya. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk podcast malam ini bersama MNI dan Kamilda Kurnia. Jangan lupa pantengin terus di channel Mata Nikah Indigo dan Milda Kurnia. Jangan lupa di subscribe, like, and comment, and share gitu kan. Segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.